Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing VVIP untuk tanggal 10 Februari bukan VVIP ya, morning briefing biasa untuk tanggal 10 Februari 2022. Oke, mohon maaf morning briefing kemarin nggak ada karena saya lagi ada urusan. Ya, insya Allah nanti minggu ini kita akan ada publish Bibos baru ya, belajar bersama Om Silent dengan topik baru yang tentunya topik-topik tersebut bisa dapat banyak ilmu bagi teman-teman yang tonton. Oke, nah lalu berikutnya ya, tanpa panjang lebar sebelum kita masuk ke pembahasan market, alangkah baiknya kita bahas dulu trade dan kita di VVIP selama 2 hari terakhir. Jadi cukup banyak nih emiten-emiten yang terbang dalam 2 hari terakhir di VVIP dan masih mempertahankan win rate 100%-nya hingga detik ini. Jadi udah 9 hari, ibaratnya sudah sepertiga bulan Februari kita lewati dengan win rate 100%. Wow gitu ya. Lalu nextnya DSFI. Ini adalah profit kita. Jadi udah pasti dapat ya, karena kita rekom tuh tanggal 7. Area beli tertingginya di 93 ya. 7 tuh di sini. Gitu ya, closingnya bahkan di 92. Lalu ini closingnya di 93 dan hari ini terbang. Wow gitu ya, terlepas dari di pom-pom atau enggak, tapi kita sudah rekom dari bawah. Dan everybody happy, profit 20% sampai hampir 30% ya. 20 sampai 30%. Itu udah luber banget. Lalu ini yang kemarin ini ada buka ya. Kalau DSFI hari TP hari ini, buka ini kemarin ya. Sekarang pun closingnya masih bagus sih. Buka tuh jajan sore di hari Senin untuk Selasa gitu ya. Senin untuk Selasa. Ya kan, Senin untuk Selasa. Nah, kalau kita perhatikan belinya di 383.90 ya. Lalu bukanya kemarin pagi-pagi pun di tanggal 8 itu sempat diturunin dulu kan. Ya, bagi teman-teman yang tonton tahu lah. Gitu ya, sempat diturunin dulu baru digoreng. Dan alhamdulillah profit lagi, capai TP1. Highestnya di 412 ya, dapat 5%-an, 7%, 5 sampai 6%. Lalu nextnya ini ada Poli. Ini juga di hari kemarin sih ya, untuk hari Selasa ya, untuk hari Selasa. Ini cicil santai gitu ya di 103 highestnya, dan hari tersebut juga terbang ke 106. Oke, bahkan di hari ini coba kita cek. Broker summernya belum buka ya, bahkan hari ini pun sempat digoreng lagi ke atas. Jadi ini adalah profit pendek kita di Poli. Itu kemarin hari Selasa. Ya, nah lalu hari ini juga ini adalah rekom lama sih ya, di tanggal 24 Januari kita sempat lepas kawalan karena tidak sesuai time frame kita gitu ya. Time frame kita sampai awal Februari dia nggak gerak. Kita lepas kawalan tapi masih bisa hold sesuai batas. Stop loss-nya di 67 ya. Ini rekom tanggal 24, clear banget. Dan 67 pun tidak tertembus sama sekali. Nah, hari ini berhasil profit ke TP-nya 7677. Dapat nih di 70-an, lepas ke 76 aja itu udah hampir 10%. 10% ya, bahkan 10%. Jadi hampir 10% itu udah lumayan banget. Oke. Nah, lalu satu lagi nih pantauan pribadi sini, rekom pribadi yang saya share di channel VVIP STA harian. IPPE waktu saya rekom itu rata-rata harganya di 224, 226, 228. Saya pribadi dapat di sekitar 226. Ya, potensi arah 240, 250, dan ya IPP closing sekarang di 246. Di 244. Profit sekitar 7%. Ya, profit sekitar 7%. Jadi udah lumayan banget. Dan ini masih bisa dipantau nih untuk besok, apalagi emiten-emiten yang baru IPO ini masih menarik banget. Nah, ini bisa jadi watchlist juga buat teman-teman yang mau coba. Jadi banyak banget lah kita di minggu ini ya. Lalu buat yang mau download mobile apps kita juga dipersilahkan ya. Buat yang mau download mobile apps ada watchlist gratis tentunya yang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya. Yang teman-teman bisa manfaatkan untuk profit ya, untuk profit siapa tahu bisa memberikan profit yang lumayan gitu ya. Cuman kalau mau intens ya di VVIP. Lalu buat yang mau join ke VVIP silahkan, jangan sampai ada ketinggalan ritme market yang luar biasa enaknya. Ditambah lagi dengan rekom yang luar biasa, project kita ada project waran, project saham alien menjelang kompetisi, ada project IPO, dimana IPO itu kita nggak beli enak ya, dan ternyata terbukti enaknya kempes.
Ya kita pilih TBK yang warannya pun itu naik hampir tadi ke 100. Jadi kita selalu memfilter IPO yang terbaik. Nah itu kita semua ada di VVIP. Buat yang mau silakan bisa start dari 1 minggu kalau mau. Ya ini win rate kita di bulan Januari. Ini win rate kita di minggu pertama bulan Februari. Nanti kita akan update lagi. Tapi alhamdulillah overall masih 100%. Masih 100%. Dan tentunya kita harapkan terus 100% gitu ya. Oke, lalu nextnya kita akan lanjut ke pembahasan requestan aja. Oh sorry, pembahasan market dulu kali ya. Untuk pembahasan market, pertama market masih berada di atas resisten. Jadi ya kita bisa asumsikan ini valid breakout ya. Kita bisa asumsikan awal ini mungkin valid breakout. Oke, dan cuman yang jadi problem ini ada gap aja sih. Agak nggak enak nih. Ya ini yang saya wanti-wanti akan ada satu movement dia keseret dulu ke bawah sini tutup gap. Nah ini harus kita antisipasi. Ya lalu ketika market all time high, market IHSG ini kan mewakili hampir seluruh. Kenapa hampir om? Karena ada beberapa emiten yang 50 yang suspend dan sebagainya itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IHSG. Ya cuman orang gampangnya ngomongnya IHSG itu keseluruhan emiten yang ada di B. Padahal faktanya tidak. Cuman hampir semua gabungan, namanya kan indeks harga saham gabungannya, hampir semua saham yang ada di B ya dilakukan perhitungan pembobotan sehingga ada yang namanya IHSG. Nah, ketika IHSG-nya berhasil all time high, maka secara logik mayoritas emiten yang ada itu juga bisa naik all time high. Setuju ya? Nah, tapi pada faktanya emiten-emiten blue chip, saya bisa katakan saya cek market cap terbesar ya, 10 market cap terbesar atau mungkin LQ45. Ya mungkin kalau Anda mau cek LQ45 kayaknya sih nggak ada satupun yang berhasil tembus all time high-nya dalam beberapa hari terakhir. Nah ini kan jadi suatu hal yang big question. Karena kalau marketnya naik ya harusnya diikuti. Bahkan sang banking itu sendiri itu cuman BBCA yang baru mau coba breakout. Itu pun ya masih beberapa candle lagi sih kalau dia mau coba breakout. Ya tapi sih kayak BRI, ini kan yang market cap paling gila BBCA, BBRI ini bahkan belum mampu, masih jauh banget. Nah lalu kenapa market kita bisa breakout? Oke, pertama jelas banking tetap menjadi reason kuat ya kenapa marketnya bisa kerek. Lalu tanpa sadar ada beberapa emiten market cap besar yang mengkerek market tapi kita nggak sadar. Karena memang pergerakannya itu enggak di realize gitu ya, tidak di notice sama retail. Oke, pertama ada TPIA. Tanpa Anda sadar TPIA ini sudah naik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 candle hari kerja atau 3 minggu berturut-turut tanpa henti. Dan bahkan mau mencapai sebentar lagi all time high-nya. Nah, market cap TPIA itu 120-an ya, triliun ya. Itu market cap-nya sudah cukup besar. Ya, untuk 120 triliun itu tuh market cap-nya udah besar banget. Dan dia naiknya itu sudah 50%. Jadi kalau kita bisa bandingkan, ya saya ambil contoh comparison gitu ya untuk TPIA. Market cap BBNI aja itu 141. Ya, market cap Bank Mandiri itu 358. Atau kalau mau kita comparison sama BBCA, market cap BCA itu 980. Ya. Nah, sedangkan si TPIA market cap-nya udah naik ya. Oh ya, karena kan dia beggar ya, hampir naik 50% sudah ya. Jadi market cap-nya itu sekarang sekitar 228. Atau kalau kita asumsikan sebelum naik itu ada di sekitar mungkin 150 kali ya, 150-an atau 140. Nah kalau kita bagi, nah ini kan sekitar 1:7 ya, 1:7. Nah kalau ternyata TPIA berhasil naik dari 7.600 ke 10.500,
kita bisa asumsikan kan asumsi naik 50%. Nah, kalau 50% ya kita bagi 7, maka sama kayak BBCA naik 7%. Wah gila sih ya. Anda kan jarang kan, hampir nggak mungkin lihat BBCA naik 7%. Itu cuma terjadi di sini dan waktu pandemik. Nah, asumsinya TPIA ini yang salah satu yang mengkerek market, tapi kita nggak nyadar. Ini bukan rekomendasi beli karena chartnya sudah cukup ekstrim untuk kita beli. Ya meskipun mungkin tergoda ya karena naiknya cukup signifikan, tapi saya mau share biar teman-teman. Satu lagi ada Bayan Research. Ya ini market cap-nya juga lumayan besar. Ya ini market cap-nya juga hampir setara Bank Buku 4 yang kecil-kecil ya. Bayan Research itu market cap-nya 125 triliun. Jadi ada beberapa emiten-emiten seperti ini yang tanpa sadar mengkerek market kita. Nah ini yang all time high. Cuman yang blue chip-nya belum. Apa tandanya? Ya tandanya kita tetap harus waspada. Ya kita tetap harus waspada dan jangan overconfidence. Ya kalau memang teknikal oke ya silakan hajar. Tapi yang penting kita jangan sampai over. Ya karena ketika market bagus seperti ini, maka berita bagus tuh bermunculan. Wah saham ini ditargetkan sekuritas di 1000. Ya nanti ketika market reversal gagal naik, ada drama, Anda beli di atas nyangkut lagi. Nah ini yang selalu terjadi bertahun-tahun. Ya, polanya repeat. Nah, buat kita yang sudah dewasa di pasar saham, ya kita bisa memfilter. Oh, kalau teknikalnya memang bagus, kita silakan follow. Cuman jangan maksa. Gitu ya. Jadi ini ada beberapa saham yang memang mengkerek market. Oke, untuk market outlooknya no comment. Cuman saya masih jaga-jaga ada potensi untuk tutup gap dulu. Ya, tapi kalau udah nggak mau tutup gap ya nggak masalah. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau gap sebesar itu probably harusnya ditutup. Ya, kemungkinan besar harusnya sih ditutup. Oke, harus bahkan kalau marketnya mau lanjut naik kayak gini nih. Gap up besoknya langsung tutup. Ya, ini langsung tutup. Di sini juga nih ada gap kan, nih ada gap nih. Gak lama lagi ditutup. Ya, jadi kalau Anda buka nih bedah ada beberapa gap kecil yang sudah ditutup sama market. Bahkan langsung. Ya, langsung ditutup. Cuman kalau gap sebesar ini saya rasa bijak sih kalau ditutup ya. Jadi kita antisipasi aja. Oke, lalu nextnya kita akan bahas TICE. TICE ini belum ada pergerakan ya, saya juga bingung kenapa nih. Padahal beberapa IPO lain tuh sudah naiknya cukup signifikan. Jadi ya skip dulu sih ya karena nggak ada pergerakan. Nextnya gimana caranya biar nggak panikan? Kalau copet panik itu alamiah, wajar. Ya saya bilangnya wajar. Cuman kalau keterusan ya nggak wajar. Gimana cara nggak panikan? Pertama latihan dari satu lot. Karena kadang kita panik because yang kita beli lotnya besar. Ketika turun dikit aja kita nggak sanggup untuk melihat lossnya. Nah jadi ada dua pilihan. Pertama kurangin lotnya. Ya pertama kurangin lotnya. Yang kedua ialah kalau Anda panikan belajar dari satu lot dulu. Kalau seandainya gatal nih emitennya kayaknya mau naik nih, beli aja satu lot biar nggak gatal. Tapi yang paling penting ya kurangi dulu lotnya. Beli sesuai dengan kapabilitas Anda, kemampuan Anda untuk ngelihat lossnya itu, oh Anda kuat. Nah beli sejumlah itu. Om saya beli satu lot aja panik. Wah nggak bisa di pasar saham kalau kayak gitu. Ya Anda mendingan investasi aja. Atau ganti gaya trading. Ya jangan copet kalau panikan, mainnya swing. Nah itu bisa diatur. Saham yang baru IPO yang bisa entry, saya no comment. Itu privilege kita di VVIP Silent Trader ya, dan Silent Investor tentunya. Jadi ya Anda join VVIP aja ya kalau untuk IPO. Tapi simpelnya saya udah ajarkan di materi Bibos IPO part 1, IPO part 2. Itu cara analisanya sudah saya bahas sih kurang lebih di sana. Jadi kalau mau coba silahkan aja tonton. Siapa tahu Anda bisa analisa mandiri. Nextnya Oasa. Oke, Oasa ini memang polanya kayak gini ya. Nah kalau Anda sudah tahu polanya kayak gini ya kita tunggu bawah lagi. Ini kan kepentok dia. Ya Oasa kepentok. Nah nanti tunggu di sini. Tunggu di sekitar berapa berarti? Ya di sekitar 600. Ya mungkin dekat-dekat 600 bisa dipantau. Ya overall chartnya masih oke ya. Di atas 600 saya rasa masih bagus. PKPK ini masih bisa cicil antri sih. Ya berdasarkan kompetisi Mira yang sedang berlangsung ini bisa dipantau.
batas 200 ya. Lalu nextnya MT kios, kita bahas kios aja kali. Nah untuk kios kalau asumsi dia mau reversal, ini chartnya lumayan oke sih. Ya chartnya lumayan oke, dia lagi ada rounding, ada gap juga kecil sih, tapi ini bisa jadi target price kita yaitu di 510 515. Ini target price pendek buat Anda yang mau coba copet. Tapi overall dia maintain ya, bertahan di atas 470 gitu ya. Jadi asal di atas 470 masih coba swing up ke kepala 5. Jadi masih bagus nih untuk kios. Nextnya ada Arto. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu Arto juga termasuk yang mengkerek, tapi ya balik lagi. Karena memang teknikalnya sudah patah gara-gara ngeprank gak masuk LQ45. Ya, ini masih terlihat seperti yang saya bilang 1 2 3. Ya harusnya kalau wave-nya benar, tarikan saya nggak salah harusnya arahnya ke bawah. Masih ke bawah. Gitu. Jadi ya harus diperhatikan sih untuk Arto. Kecuali dia bisa stabil di atas 17.000 itu beda cerita. Nextnya BGTG hari ini hampir ARB. Wajar sih, karena dia di push 3 hari nih. Ya, bagi yang nanya, Om kok bisa ARB? Berarti Anda nafsuan orangnya. Karena memang sudah 3 hari. Sama kayak yang nanya MLPL ya. Om MLPL, MPPA kenapa ARB? Ya wajar, mereka naik udah berapa persen. Gitu, jadi harus bijak. Nah, kalau untuk si BGTG sendiri, ya memang harus ada movement correction dulu. Nah, nanti di movement ini kita cek. Krusialnya sih di 250 ya. Jadi as long as dia mungkin kuat di 250, saya rasa ya Anda mau coba spec buy, spec hold, oke-oke aja. Ya target masih coba swing up ke atas lagi nanti. Ya dia masih coba nanti swing up lagi ke atas. Itu namanya proses dalam uptrend. Ya lalu nextnya Bullhit. Closingan oke gitu ya, candle doji ya, menandakan ya masih ada power. Karena kalau biasanya emiten yang ngeprank itu candle-nya tuh candle koreksi, jadi langsung dibanting kayak gini nih, naik besoknya langsung dibanting. Nah tapi ini ada terlihat power, apalagi kalau kemarin kan BCAP udah ya, ini pun masih lanjut kayaknya. IPTV juga sudah, IATA ya yang bagian dari MNC Group ini lagi kencang banget. Bukan tidak mungkin Bullhit selaku induk dari segala induk MNC Group ini bisa dikerek. Ya target saya pribadi untuk Bullhit, saya pribadi ada ya pegang Bullhit ya. Itu udah rekom lama kita sih. Saya bilang ke member-member udah keep aja tabungan. Target pertama saya sih di sini ya, di sekitar 76-an ya, 76 sampai 74. Ini EMA 200 yang harus di breakout. Nah, ini penentu lah. Kalau ini sampai bisa di breakout, saya rasa ya untuk Bullhit sih udah oke banget sih. Gitu ya. Kalau trend lainnya sih udah di breakout ya. Jadi ini kita tinggal tunggu dia aja. Masih bagus untuk Bullhit di atas 6160 masih oke. Ya, good lah untuk Bullhit bisa dipantau. Nextnya NPGF. NPGF terlihat udah mulai stabil ya di atas support 881. Mungkin saya lebih suka buy on breakout di NPGF. Kayaknya lebih enak buy on breakout nih. Di emiten kayak gini sih lebih enak di buy on breakout. Itu di 93 91. Oh sorry 90 lah ya. 90 93 ini range buy on breakout. Nah kalau ini breakout ya minimal target 100. Ya minimal gitu ya. Target break stop lossnya di berapa? Stop lossnya bisa di sekitar 86 85 ya, atau ketika buy di 90, close di bawah 90 kita out. Rekap saham 10 Feb 22 NPGF. Kita masukin dulu ya karena ya boleh lah kita masukkan. Nextnya BBTN. BBTN ini LK-nya keluar ya kalau nggak salah ya, beberapa waktu yang lalu LK-nya keluar. Ya ini antisipasi juga sih. Salah satu stimulus di awal tahun untuk market itu selalu dari rilis laporan keuangan, terutama yang big cap. Makanya kalau Anda yakin dalam setahun belakang sektor apa yang menarik, ya mungkin sektor-sektor tersebut bisa digoreng temporary menjelang perilisan LK. Ya terutama komoditi-komoditi yang selama 2021 kemarin tuh ngehits banget.
Kayak misalnya batu bara, CPO itu kan harga komoditinya kan kenceng banget. Jadi harusnya LK-nya pun juga bisa lumayan. Nah, untuk BBTN ini masih kepentoknya di 1800-an. Ada potensi rejection pendek dulu. Ya, ada potensi rejection pendek dulu ke bawah. Ya, mungkin Anda bisa coba spec buy di dekat-dekat 1700 ya. Nanti mungkin dia akan repeat lagi baru coba retest lagi. Jadi ya bisa serok dekat-dekat 1700. Nextnya HKMU. Oke, ini kebetulan saya mau buat sih dalam bentuk BIBOS gitu ya. Dalam bentuk BIBOS saya akan mau cerita tentang value investing. Saya ambil contoh HKMU. Karena jujur HKMU dulu emiten favorit saya. Sampai suatu ketika berita terkait pengendalinya jualan sehingga masyarakatnya di atas 50% terjadi dan ya sudah, outlook saya berubah. Ya nanti coba saya akan bahas di sana. Intinya saya masih pegang, tapi saya udah nyaranin sih teman-teman di VVIP dalam beberapa waktu terakhir. Kayaknya dalam sebulan 2 bulan yang lalu saya udah reminder ke beberapa teman-teman investor ataupun teman-teman di VVIP lewat morning briefing VVIP untuk exit. Tapi saya pribadi masih ada sisa sekitar 1000 lot. Ya itu uang untuk pembelajaran saya masih pegang di akun yang lama. Ya saya masih pegang dan ya sudah saya nggak apa-apain gitu ya. Itu jadi reminder buat saya agar tidak terjerumus lagi ke dalam value trap. Ya nanti saya cerita lebih banyak di BIBOS. Tapi to be honest ya HKMU sudah memberikan profit lebih banyak sih dari dulu. Sempat hampir beggar juga nih waktu dia digoreng di 2020 akhir. Ya jadi udah lumayan sih memberikan profit, cuman ya sudah gitu ya, yang namanya investor kita juga nggak boleh merem, buy and forget itu salah. Ya itu salah banget. Jadi kita harus buy and maintain. Nah, itu lebih bagus. Nextnya BCIC bagus gak? Saya sih nggak, jarang ya mantau BCIC ya. Jadi no comment nih polanya. Secara teknikal dia kemarin coba breakout ya. Karena emiten kemarin kan Bank Mini kan pada digoreng. Jadi mungkin dia ke-trigger, dia ikut. Secara teknikal dia udah breakout trendline pendek. Ini lagi fase pullback. Ya kalau Anda yakin silakan sih. Cuman mungkin akan lebih bagus kalau dia stabil di 200 dulu kali ya. Nah kalau dia stabil di 200 mungkin bisa coba spekulasi dilirik. Oke, nextnya Breeze. Nah untuk Breeze sebenarnya outlooknya masih belum uptrend. Ini merupakan bagian dari technical rebound breeze yang mana mungkin kalau mau kita tarik titik resistance krusial itu ada di sekitar 1700 1730. Ya, nah ini kalau kita tarik ini merupakan resistance yang kita bisa bilang resistance paling kuat ya. Bukan paling kuat, sorry. Resistance nomor satunya. Ya resisten pertama yang cukup kuat itu ada di sekitar 1700-an. Nah kalau ini ternyata tidak kuat, ya maka Breeze akan melanjutkan penurunannya dulu. Bisa untuk buat pijakan baru untuk double bottom. Bisa dia jebol lanjut ke bawah lagi. Tapi mengingat condition marketnya yang asumsi kita bisa terus uptrend, maka bukan gak mungkin dia akan buat tarikan bawah dulu untuk buat double bottom. Jadi ini bisa diperhatikan nih. Ya kalau sampai misalnya dia correction ke 1500 lagi dan kuat di atas itu, kita bisa spekulasi cicil beli. Ya karena sekali dia berhasil double bottom dari 1500 ke 1700, itu profitnya juga udah lumayan. Ya. Pegas, oke, Pegas ini berhasil capai target sesuai target rebound yang kita buat beberapa waktu terakhir. Ini tinggal kita cek ya. Cuman simpelnya kalau Anda lihat ini ada potential head and shoulders kecil. Ya, cuman breakout head and shouldersnya tuh di sini ya. 1450 ya. Nah, ini ya dicek lah. Ini kalau bisa di breakout, saya rasa ini akan lanjut bullish continuation. Gitu ya dengan target 1600 ke atas. Hill distribusi. Wah, broker summary belum bisa dibuka nih, saya belum bisa cek. Prim support di mana? Apakah CNH? Support pendek di 380 ya. Support pendek di 380. Next ada di sekitar 360-an, 362 sampai 366. Ada EMA 200 itu ada di sekitar 340. Mungkin ini support yang cukup kuat. Oke. Lalu nextnya Bufich Bank Mini ini kepentok resisten, gagal breakout nih di 186-an.
ya. Ini ada EMA 200 juga, jadi antara ngeprank atau dia akan lanjut bullish. Cuman simpelnya sih ada di sini ya. Mungkin dia harus bisa bertahan di sekitar 164-an nih jangka pendek. Ya, jangka pendek kalau bisa bertahan di atas 160-an saya rasa menarik sih. Masih ada change, tapi kalau enggak ya buy on weakness dekat-dekat 150-an itu lebih bijak. Oke, lalu nextnya PSKT. PSKT ini, jadi PSKT ada pergantian kepemilikan. Ya mungkin ini apa ya? Saya akan bahas juga di Bibos gitu ya. Saya akan juga bahas di Bibos terkait materi yang akan saya sampaikan di sana ya, terkait HKMU juga, poin-poin yang bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi intinya ada terjadi pergantian pengendali lama out masuk ke pengendali baru gitu. Ini direspon positif oleh investor sehingga harga sahamnya ya kita bisa bilang menarik lah untuk diperhatikan. Nextnya BOS masih dalam kondisi sideways ya, tapi overall kalau batubara ongoing gitu ya masih oke. Ini bisa kencang sih. Cuman memang target breakout tuh di 79 ya. Jadi kalau 79 belum dijebol saya rasa berat. Tapi kalau 79 bisa dijebol itu akan bagus sekali. Nextnya CPRO. CPRO juga oke, good banget akhirnya berhasil breakout. Saya bisa bilang sih harusnya dia confirm ya. Karena ini udah breakout dengan volume. Kita tinggal kita maintain, udah jelas banget bertahan di atas 90-an. Ya, ini jadi area stop loss kita bagi yang mau entry nanti. Nah, mungkin buat yang mau bisa tunggu correction di bawah 100. Ya, kita bisa tunggu correction di bawah 100 untuk entry. Gitu ya. Jadi overall bagus nih. Udah bagus. Ini udah bisa kita masukkan watchlist sebagai bisa untuk swing gitu ya. Nextnya energi. Energi juga ini kemakan bakri karena bumi kemarin sudah naik. BRMS juga sudah gitu ya. Ini tinggal energi yang tiba-tiba naik signifikan. Hari ini naiknya juga lumayan gila sehingga dia berhasil breakout. Resist kuatnya langsung di breakout dalam sekali movement. Saya sih jarang pantau energi ya. Anda mungkin kalau cek broker summary ini juga lebih ke arah repo. Jadi sih saya no comment. But secara teknikal ya kita tahu ada area support di sekitar 100 ya mungkin 130-an ya, 130 135 ya, ini sebagai batas gitu. Jadi dia mungkin akan pullback ke area 140 ke bawah, tapi selagi dia close di atas 130-an masih ada chance untuk swing up lagi ke 170, 160, 171. Nah ini next target gitu. Tapi bukan tidak mungkin dia akan pullback dulu. Ya, bumi masih oke chartnya. Ya, bumi masih oke chartnya. Nggak ada perubahan ya, target masih di 90 ke atas. Batas ya sekarang mungkin ada di 76 kalau mau main ketat ya, atau di 74 lah, 74 73. Nah ini kan polanya ini 1 2 3 naik, 1 2 3 naik. Nah coba ditunggu aja, siapa tahu besok naik. Nah apalagi dengan batu bara yang lagi gila banget ya, ini bisa banget diperhatikan untuk perdagangan ke depan. Next ada Paner. Paner skip dulu, nanti tunggu di dekat-dekat 250-an. Next ada Bino. Oke, Bino ini juga IPO yang bisa diperhatikan ya. Bino ini IPO, salah satu IPO yang bisa diperhatikan banget untuk Bino. Ya, kayak nanti kayak Sema nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 candle. Dari 180 190 ke 276. Nah, ini bukan gak mungkin Bino juga ngekor. Nah, kalau Binonya terus naik, ya saya cuman info nih. Ini Bino W. For information, saya cerita lagi, kita udah rekom dari sini 18, 17, 19. Jadi kita ada profit. Cuman bisa dilirik kalau induknya masih kuat naik. Ya. Next SMNT masih dalam proses buat base ya. Masih still good, bisa coba maintain gitu ya. Cicil-cicil beli di batas 340 ke bawah mungkin bisa dicicil. Masih oke sih. SMNT masih oke, cuman karena range-nya lebar ya, kita harus area belinya tuh harus lebar juga. First buy di 340-an, 330 ya, dengan batas 320. Ini mungkin area trading plan pertama ya. Trading plan pertama itu ada stop loss di 320. Ya, target rebound suka-suka lah. Cuman kalau dia repeat minimal ke 400-an harusnya bisa secara swing. Oke. Nextnya NTBK arah kuat berapa kali? Feeling saya paling 3 kali. Ya, feeling saya paling 3 kali. Nextnya Yellow, tapi udah lumayan ya. Yellow masih coba bertahan
Masih sideways, dia lagi konsolidasi, mencoba membulatkan tekad untuk lanjut. Ya, ini adalah area yang cukup krusial di 150 160. Nah, ini masih abu-abu sih arahnya mau kemana. Ya, masih abu-abu lah, Yellow masih abu-abu banget chartnya. Oke, jadi saya rasa, oh terakhir MDKI. Wah, menarik nih, jarang banget yang rekomend MDKI. Overall sideways banget ya. Cuman memang kemarin ada volume beberapa waktu terakhir. Coba kita bisa cek sih. Coba ya MDK. Nggak ada terlihat akumulasi signifikan, jadi ya masih skip sih. Emiten kayak gini enakan. Ya memang pilihannya pertama buy on weakness batas 200. Ya kalau sekali terbang kan bisa 25%. Tapi kalau mana kita nggak tahu kapan digoreng. Gitu ya. Nah, tapi kalau mau mungkin bisa buy on breakout 220. Ya mungkin kalau breakout 220 bisa menarik untuk diperhatikan. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup. Thank you yang sudah nonton. Ditunggu nanti materi bibosnya ya. Ini ilmu mahal juga yang akan saya sampaikan di sana. Saya rasa cukup. Thank you. Salam trader academy. Be silent, be patient, be cuan.